Hai semuanya, saya Hilman dari sekolahcoding.com. Selamat datang. Akhirnya teman-teman memutuskan untuk mulai belajar programming, atau lebih tepatnya belajar membuat website. Tahapan pertama yang harus kita pelajari adalah belajar HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Saya yakin dari singkatannya, dari kepanjangannya, kita nggak akan bisa narik kesimpulan. Saya akan jelaskan HTML adalah struktur dasar dari sebuah website. Dengan HTML, kita bisa mulai membuat elemen-elemen seperti tulisan, menampilkan gambar, menampilkan video, membuat form, dan masih banyak lagi. Jadi, tahapan pertama untuk mulai membuat website adalah belajar HTML. Jangan khawatir kalau teman-teman sama sekali nggak ada dasar programming, sama sekali nggak tahu mau mulai dari mana. Silahkan ikuti, nanti di akhir playlist ini saya jamin teman-teman udah bisa bikin website sendiri dengan HTML tentunya. Alat yang kita butuhkan hanya dua, dan dua-duanya gratis. Yang pertama adalah text editor, dan yang kedua adalah browser. Ada banyak sekali pilihan text editor, tapi yang gratis dan biasanya sudah otomatis datang dengan softwarenya. Yang pertama dari untuk Mac adalah TextEdit namanya, silahkan dicari aplikasinya. Dan yang kedua untuk Windows namanya Notepad. Ada masih banyak lagi text editor, banyak yang bisa kita download, tapi dua tadi cukup untuk mulai membuatnya. Text editor adalah tempat untuk menulis kode untuk membuat HTML-nya. Lalu yang kedua adalah browser. Saya yakin teman-teman udah familiar dengan browser. Browser itu seperti Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, dan lain-lain. Browser sendiri untuk melihat hasilnya. Jadi, setiap yang sudah kita tulis di text editor, kita langsung bisa lihat hasilnya di browser. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan dipersiapkan dan mari mulai belajar. Hai semuanya, di video ini kita akan mulai membuat file HTML pertama kita. Kita akan lihat bagaimana cara menyimpan filenya dan juga melihat hasilnya di browser. Saya ingatkan kembali, software yang kita butuhkan atau aplikasi yang kita butuhkan adalah text editor. Text editor sendiri ada banyak banget yang udah tersedia secara otomatis di Windows, namanya Notepad, silahkan dicari. Dan yang kedua adalah TextEdit untuk yang menggunakan Mac. Notepad dan TextEdit sekali lagi sama dan masih banyak aplikasi lainnya. Yang saya gunakan sendiri di sini namanya Atom. Dan untuk ini harus di-download terlebih dahulu. Ini websitenya yaitu atom.io. Kalau teman-teman menggunakan Windows, bisa klik di bagian Other Platforms dan download untuk Windows. Dan yang biasa orang gunakan lagi untuk Windows yaitu Notepad++. Ada fitur-fitur atau fungsi-fungsi tambahan, tapi sekali lagi kegunaannya sama. Jadi teman-teman bisa milih mau pakai default yang udah tersedia atau kalau mau download, yang saya sarankan untuk Mac itu Atom dan untuk Windows adalah Notepad++. Seperti yang di website sudah kita lihat sebelumnya. Jadi, kalau teman-teman bingung, sekali lagi, semuanya sama, teman-teman tinggal pilih salah satunya. Gunanya sendiri untuk menulis seperti ini. Kalau sudah di-download, silahkan dibuka. Saya sudah buka Atom Text Editor saya, kita mulai dari kosong. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika membuat file HTML adalah menyimpan filenya dengan format HTML. Caranya silahkan klik Ctrl S atau Command S, atau di bagian file silahkan klik Save As atau Save. Dan silahkan pilih di folder mana akan disimpan dan diberikan nama. Namanya sendiri bebas, terserah teman-teman. Saya akan menggunakan nama index. Lalu yang penting adalah format atau nama setelah titik ini. Jadi memisahkan namanya dengan titik, lalu formatnya HTML, nggak boleh yang lain. Klik Save. Sekarang otomatis file kita adalah file HTML. Kita akan uji. Saya akan menulis di sini selamat datang. Setelah kita save, kita buka filenya di foldernya. Dan cara membukanya di browser, teman-teman bisa klik kanan, lalu open with, silahkan dibuka dengan apa, browser yang teman-teman mau, atau bisa di drag and drop seperti ini. Teman-teman lihat, sekarang tulisan selamat datang kita sudah bisa kita lihat di browser. Cukup sampai di sini videonya. Kita rangkum sedikit. Jadi teman-teman pertama pilih text editornya. Text editor tempat untuk menulisnya.
dan menyimpan filenya dengan format .html. Nama sebelumnya terserah teman-teman. Dan cara membukanya, tinggal menuju lokasi file tersebut, klik kanan, open with, atau langsung drag and drop ke browser pilihannya. Semoga jelas, sampai jumpa di video berikutnya. Kita sudah berhasil membuat file HTML pertama. Sekarang, pelan-pelan kita akan lihat apa aja aturan-aturan yang ada di HTML. Secara umum, HTML terdiri dari elemen-elemen. Elemen sendiri terdiri dari yang pertama tag pembuka, lalu konten atau isinya, dan ditutup dengan tag penutup. Tenang aja kalau teman-teman benar-benar asing, saya akan jelaskan pelan-pelan. Tag pembuka adalah tag sendiri, adalah fungsi-fungsi yang sudah datang otomatis dari HTML. Kita harus menggunakannya untuk secara spesifik ngasih tahu kalau yang akan kita gunakan misalnya adalah tulisan, atau yang akan kita buat adalah gambar misalnya, dan seterusnya. Secara umum, elemen-elemen ini sekali lagi terdiri dari tag pembuka, isinya, lalu tag penutup. Tapi nanti pelan-pelan teman-teman akan lihat ada juga tag-tag lain yang hanya terdiri dari tag pembuka. Kita akan belajar semuanya pelan-pelan. Langsung aja kita mulai. Semua file HTML kita bungkus dalam tag HTML. Jadi ini contoh salah satu tagnya. Kita mulai dengan kurung lancip seperti ini, dan tagnya juga ditutup dengan kurung lancip seperti ini. Dan untuk tag penutupnya sangat mirip, kita juga menulis nama yang sama, tapi dimulai dengan garis miring ke kanan seperti ini. Jadi pada contoh ini, yang baris keempat adalah tag pembuka, dan yang baris keenam adalah tag penutup. Tag yang kita lihat di sini adalah tag bosnya atau tag utamanya, yaitu tag HTML. Semua file HTML kita harus berada di dalam tag HTML ini. Saya akan hapus baris yang pertama. Lalu kita akan mengenal sekarang dua tag berikutnya. Jadi mulai sekarang saya akan menyebut ini adalah tag. Tag yang pertama adalah tag head. Bagus sekali kalau teman-teman udah lihat. Setiap tag pembuka kita tutup seperti ini. Jadi namanya sama, ditambahkan dengan garis miring. Itu tag yang pertama, lalu tag kedua adalah body. Kita tutup juga sama persis seperti sebelumnya. Langsung saya jelaskan, di dalam tag head, dia akan berisi informasi-informasi tentang website kita. Seperti judulnya misalnya judul website kita adalah sekolah coding. Tapi kita nggak boleh nulis gini aja, seperti sebelumnya kita butuh menulis tag. Tagnya cukup jelas dalam bahasa Inggris, untuk judul yaitu title. Yap, sekali lagi kita tutup seperti ini. Sekarang perbedaannya, teman-teman perhatikan, saya akan buka di browser. Ini file kita sebelumnya, namanya adalah nama filenya yang kita lihat di tab barnya. Kalau saya refresh sekarang, tentu selamat datang akan hilang, tapi di bagian tab barnya yang teman-teman lihat adalah isi dari title tadi. Jadi apapun yang teman-teman tulis di title, itu yang akan kita lihat di bagian tab pada browsernya. Yang bagian kedua adalah body. Perbedaannya sendiri, yang di bagian head hanya berisi informasi dan tidak akan kita lihat di bagian konten dari browsernya sendiri. Konten adalah blank canvas putih di sini, atau viewportnya bisa kita bilang. Dan apapun yang kita tulis di body, saya akan tulis lagi selamat datang, akan terlihat secara otomatis di bagian browser ini seperti yang ini. Tapi pelan-pelan nanti kita akan belajar tag-tag apa saja yang akan kita lihat di HTML. Untuk video ini sendiri sudah cukup, saya rangkum sedikit. Jadi di dalam HTML ada yang namanya elemen. Elemen terdiri dari tag pembuka, isinya, lalu tag penutup. Semua file HTML, kita mulai dengan tag HTML dan juga diakhiri dengan tag penutup HTML. Secara garis besar, HTML terbagi dari dua tag, yaitu tag head dan juga tag body. Isi tag head adalah informasi-informasi yang ada untuk website kita, dan isi tag body adalah kontennya sendiri atau isi yang akan kita lihat pada viewport di browser ini.
Akan banyak sekali yang bisa kita pelajari, tapi sabar aja, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Kali ini kita akan melihat dua tag baru. Yang pertama namanya tag heading, dan yang kedua adalah tag paragraph. Tag heading di HTML gunanya untuk menentukan bagian-bagian penting yang berisi teks dari file HTML kita. Misalnya, kita punya website, lalu di bagian kontennya, user akan melihat judul dari website kita, bukan yang ada di tab bar, tapi di bagian kontennya sendiri. Misalnya, saya mau ada teks sekolah coding di sini, itu bisa kita jadikan di tag heading. Tag heading sendiri ada banyak. Yang pertama adalah H1, tag penutupnya jangan lupa, dan kita isi konten di antaranya, seperti sebelumnya yang saya bilang, yaitu sekolah coding misalnya. Saya akan hapus dua pelajaran ini. Teman-teman akan lihat teksnya sekarang, sekolah coding, dan otomatis dia akan tebal dan juga besar, tidak seperti teks selamat datang sebelumnya. Karena secara otomatis, HTML akan mengenal tag-tag heading tadi dan juga membuat formatnya. Seperti yang teman-teman lihat sekarang. Seperti yang saya sindir sebelumnya, tag heading ada banyak, bukan hanya satu, tapi tenang aja, semuanya mirip. Perbedaannya angkanya, yaitu bisa mulai dari angka 1 sampai angka 6. Jadi saya akan copy paste. Saya akan ganti H2, H3, 4, 5, dan 6. Begitu juga dengan tag pembukanya 5 dan 6. Teman-teman akan lihat perbedaannya. Ini dia secara otomatis. Sekali lagi HTML akan tahu bahwa tag H1 adalah tag yang paling penting, makanya dia akan bikin besar. Begitu sampai urutan ke H6. Itu untuk tag heading tadi. Berikutnya kita akan melihat untuk menulis tag biasa atau paragraf biasa, kita menggunakan tag P atau tag paragraf. Tulisannya cukup dengan tag P pembuka dan tag P penutup. Contoh kasusnya, kita mau menulis teks, misalnya saya akan menuliskan selamat datang di website sekolah coding. HTML akan tahu bahwa ini adalah tag P biasa, maka dia tidak akan tebal seperti tag heading tadi. Penggunaan heading sendiri memang cukup aneh pada contoh ini. Biasanya tentu dia terpisah-pisah, tergantung dari konten yang teman-teman mau tampilkan. Tidak ada aturan wajib kalau teman-teman harus pakai H1, harus pakai H2. Jadi penggunaannya sendiri bebas sesuai kebutuhan. Nanti pelan-pelan teman-teman akan lihat kapan sebenarnya yang pas waktu untuk menggunakan tag-tag heading tadi. Saya akan hapus agar lebih rapi. Saya tinggalkan 2 saja dan kontennya kita bedakan. Tag H2 saya akan gunakan untuk subjudul dari judul sekolah coding kita, yaitu tutorial online untuk belajar membuat website. Kita akan lihat sekarang seperti ini. Itu dia, saya rangkum lagi. Yang pertama kita belajar tentang tag heading. Tag heading gunanya untuk menerangkan bagian-bagian penting atau judul-judul utama dari website kita. Dan yang kedua adalah tag paragraph, penggunaannya dengan tulisan huruf P, tetap dengan tag penutup, lalu isinya bisa paragraf atau teks apa saja. Jadi kalau di video sebelumnya saya nulis selamat datang seperti ini nggak lazim atau nggak umum digunakan. Aturan-aturannya, kalau teman-teman mau nulis tulisan biasa maka dibungkus di dalam tag P seperti ini. Kalau mau nentuin bagian-bagian penting atau judul-judul, kita menggunakan tag heading seperti ini. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan buat sesuatu yang menarik, yaitu cara membuat link atau membuka halaman lain di HTML. Tag-nya sendiri untuk membuka link adalah tag A seperti ini.
Tapi nggak cukup dengan tag A-nya sendiri, kita butuh yang namanya atribut. Akan saya tulis, nanti akan dihapus kembali. Atribut adalah tambahan yang ada pada tag pembuka. Pada contoh ini, kita pisahkan dengan spasi, jadi tag A-nya ini saya tambahkan dengan atribut href. Href sendiri, isinya adalah link yang mau kita buka nantinya. Secara umum, atribut penulisannya seperti ini. Yang pertama, nama atributnya, lalu sama dengan, dan di dalam tanda kutip, kita isi nilai dari atributnya. Pada contoh ini, href adalah atributnya, lalu sama dengan kita akan isi nilainya, yang pada contoh href ini nilainya adalah link yang mau kita buka. Misalnya kita buka Facebook, linknya https://facebook.com, dan nggak cukup seperti ini. Sekarang kita nulis di antara tag-nya ini teks apa yang mau kita tampilkan. Misalnya saya tulis cukup Facebook di sini. Saya akan hapus cara penulisannya. Kita save. Jadi teman-teman setiap mau melihat perubahannya jangan lupa di save dulu. Teman-teman bisa ngelakuin file save seperti ini, atau lebih gampang lagi dengan Ctrl S atau Command S pada Mac. Kita pindah ke browser, lalu kita refresh. Teman-teman bisa lihat di sini kita punya satu link, yaitu tulisannya Facebook, dan kita bisa klik link ini, dan tentu aja yang kita akan lihat adalah halaman Facebook. Jadi sangat mudah untuk membuat link. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, kita belajar tentang tag heading. Pada contoh ini sendiri, Facebook menggunakan tag H1 atau headingnya untuk menulis judulnya, yaitu Facebook seperti ini. Itu contoh penggunaan heading tadi. Kita balik lagi, pelajaran kita kali ini adalah pelajaran link. Kalau teman-teman bingung, saya rangkum sedikit. Di tag href adalah link yang mau kita buka, dan isinya di sini adalah teks yang mau ditampilkan. Jadi user nggak akan lihat isi dari href ini. Kalau saya tambahkan websitenya Facebook, yang teks akan kita lihat adalah websitenya Facebook, dan tetap bisa diklik seperti biasa. Secara otomatis, HTML akan mengenal link dan membuatnya warna biru atau ungu seperti ini dan memberikan garis. Untuk stylenya atau warna jenis tulisan, semuanya bisa kita atur nanti di namanya CSS. Untuk kali ini kita hanya belajar HTML, yaitu strukturnya aja, jadi kita belum belajar menghias. Tambahan atribut lain, untuk tag A ini atau tag link, kita bisa menentukan apakah link yang mau kita buka di halaman yang sama atau di tab baru. Pada contoh yang pertama ini, kita langsung mengganti halamannya. Saya akan buat contoh kedua untuk Twitter. Kita ganti linknya. Kita akan buka Twitternya di tab baru. Kita bisa menulis atributnya berapapun. Jadi nggak cuma satu atribut seperti ini. Untuk menulis atribut kedua, kita pisahkan dengan spasi setelah nilainya. Lalu saya akan tambahkan atribut kedua, yaitu namanya target kali ini. Seperti sebelumnya, kita lanjutkan dengan sama dengan dan nilainya. Nilai dari target sendiri adalah _blank. Jadi ini atribut kedua dan ini atribut pertamanya. Gunanya target sama dengan _blank ini untuk ngasih tahu kalau kita mau buka link ini di tab yang baru. Jadi saya perlihatkan. Kalau saya klik bagian Twitter sekarang, dia akan membuka websitenya di halaman baru. Tapi kalau saya klik bagian Facebook, dia nggak buka di tab baru, dia akan di halaman yang sama. Jadi silahkan teman-teman tentuin sendiri apakah kita mau arahkan user ke tab baru atau mau tetap di halaman yang sama. Cukup itu pelajarannya, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Nggak kalah menarik, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menampilkan gambar di HTML. Saya udah nyediain satu gambar yang saya taruh di dalam file yang sama. Silahkan teman-teman ambil gambarnya bebas, tapi perhatikan nama dan formatnya harus persis dengan apa yang akan kita tulis nanti. Formatnya sendiri bebas, nggak harus PNG, boleh JPG, boleh JPEG. Kita langsung pindah ke text editor, sedikit berbeda dengan tag-tag sebelumnya.
tag gambar nggak punya tag penutup, jadi kita hanya menulis tagnya yaitu img, tapi nggak ditutup seperti ini. Alasannya kenapa? Emang defaultnya atau standarnya seperti itu. Kita hapus tag penutupnya karena emang nggak butuh. Jadi sumber-sumbernya nggak kita taruh di konten antaranya seperti ini, tapi kita taruh di atribut-atributnya. Atribut yang pertama yang penting yaitu src atau source, yaitu sumber gambarnya. Karena kita berada di satu file yang sama, satu folder yang sama, kita tinggal tulis namanya. Contoh gambar saya adalah coding.png. Sesuaikan dengan gambar yang teman-teman punya. Kalau kita lihat di browser sekarang, gambarnya otomatis muncul sesuai dengan ukuran aslinya. Tenang aja, kita bisa ubah ukurannya. Kalau teman-teman mau ngambil gambar dari link tertentu, tinggal buka gambarnya, lalu copy paste linknya, dan ditaruh di bagian source tadi. Contoh lain, kalau gambar kita berada di dalam folder, saya akan buat satu folder di sini, nama foldernya gambar. Gambarnya akan saya tarik ke dalam folder ini. Cara menampilkannya, kita harus menulis nama foldernya, yaitu gambar, lalu garis miring namanya. Kalau kita refresh, masih hasil yang sama, berarti tidak ada error atau berhasil. Itu cara kalau berada di dalam folder lainnya. Kalau di dalam foldernya ada folder lagi, tinggal kita tulis subfoldernya, seperti ini, lalu kembali garis miring. Seperti itu. Kita akan berkenalan dengan atribut-atribut lainnya. Yang pertama adalah atribut alt atau alt. Ini adalah alternatif. Kita menulis teksnya yang mewakili gambar tadi. Misalnya gambar ini adalah teks sekolah coding. Atau saya akan menulis tulisan sekolah coding. Gunanya alt sendiri, ketika gambarnya nggak bisa ditampilkan, misalnya ketika internetnya terlalu lambat, atau contoh kedua kalau user kita harus menggunakan screen reader, jadi yang akan tentu artinya orangnya nggak bisa ngelihat, dia percuma kita nampilin gambar, makanya kita harus nawarkan teks alternatif, yaitu mewakili gambar tadi. Itu tag atau atribut yang kedua. Kita akan lanjut dengan atribut ketiga, yaitu atribut height, atau bahasa Inggrisnya adalah tinggi. Secara otomatis, kalau kita nggak nulis height dan juga nanti berikutnya adalah belajar width-nya, tinggi dan lebarnya, dia akan ambil gambar originalnya. Tapi kalau kita nentuin, kita bisa ngatur gedenya. Misalnya saya taruh height-nya tingginya 100, begitu juga dengan width-nya. Maka kita bisa lihat sekarang, dia akan otomatis mengecil dari ukuran aslinya. Teman-teman bisa gedein segede mungkin, begitu juga dengan kecil sekecil mungkin. Yang jelas sesuai kebutuhan masing-masing. Itu dia, saya rangkum sedikit. Kita belajar cara mengambil gambar dengan tag img. Tag img tidak punya tag penutup, tapi dia punya beberapa atribut. Yang pertama src atau source, yaitu sumber gambarnya. Yang kedua alternatif, yaitu teks alternatif ketika gambar nggak bisa ditampilin. Yang ketiga dan keempat adalah tinggi dan lebar gambarnya. Kalau nggak ditampilkan, maka dia akan mengambil gambar originalnya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan lihat gimana cara ngambil halaman website tertentu dan menampilkannya di website atau halaman kita sendiri. Kita udah belajar tentang tag link, yaitu tag A, di mana kita bisa bikin halaman baru, bisa bikin tab baru. Tapi kali ini kita ngambil websitenya tadi dan nampilin di halaman yang kita buat ini. Nama tagnya adalah tag iframe, dia punya tag pembuka, begitu juga dengan tab penutup. Kontennya tidak kita tulis di antaranya, tapi dengan atribut seperti gambar, yaitu src atau source. Lalu silahkan ditampilkan link apa yang mau kita buka. Contohnya ini saya akan membuka sekolahcoding.com. Kalau kita tampilkan, saya refresh, dia akan loading lebih lama karena dia akan mencoba mengakses internet. Jadi tergantung koneksi internet masing-masing. Seperti ini, dia akan otomatis punya scrollnya di sini kalau dia nggak cukup dan menampilkannya sesuai ukuran dari iframe-nya. Artinya kalau ukuran iframe-nya kecil, dia akan menampilkan ukuran sama seperti tampilan smartphone.
Kalau teman-teman mau ganti ukurannya, cukup menambahkan atribut height atau width sama seperti pada gambar. Kita akan besarkan 500, begitu juga dengan width-nya. Dan kalau kita save, teman-teman bisa lihat sekarang iframe-nya sudah jauh lebih besar. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sedikit notifikasi kalau nggak semua website bisa kita ambil seperti ini. Ada namanya request yang harus kita atur terlebih dahulu. Untuk beberapa website dia nggak ngizinin seperti itu, nggak bisa langsung gitu aja. Cukup itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kali ini kita akan melihat cara mengubah format teks pada HTML. Untuk melihat listnya apa aja yang bisa kita buat, silahkan teman-teman membuka website w3schools.com. Di sini ada list lengkapnya. Yang akan kita ambil contoh adalah 3 yang umum digunakan, yaitu membuat tebal, membuat miring, dan juga untuk penekanan atau EM di sini. Kita akan lihat masing-masing. Langsung aja kita akan buat satu teks untuk dimainkan, yaitu dengan tag P, sebuah paragraf. Kita akan belajar cara memformat teks pada HTML. Kita akan membuat teks HTML-nya tebal, seperti yang kita lihat tagnya B, jadi tinggal dibungkus dengan tag B tadi. Kita lihat di halaman indeksnya. Ini dia pada bagian bawah, HTML-nya sudah lebih tebal sekarang. Lalu kita tes lagi pada bagian teks, yaitu untuk memiringkannya, atau italic. Dan pada bagian belajar, kita akan membuat tekanan atau emphasize di sini. Refresh, teman-teman lihat. Ini EM, ini I, dan juga B untuk bold. Sekali lagi, kalau teman-teman mau lihat listnya, ada untuk membuat kecil, ada untuk delete, dia nanti seperti ada garisnya. Dan kalau mau ada warna atau highlight tertentu, bisa dengan tag mark ini. Silahkan bermain-main, silahkan dicoba-coba. Sampai jumpa di video berikutnya. Di video ini kita akan lihat 3 tag baru. Yang pertama untuk membuat jarak dengan tag BR. Yang kedua tag kosong yaitu tag div dan juga tag span. Kita akan lihat kegunaannya masing-masing. Yang pertama untuk memberi jarak, nama tagnya adalah BR. Saya akan memberi jarak di bagian paragraf ini. Jadi setelah kata website, kita akan kasih jarak sekolah codingnya cukup dengan tag pembuka, tidak ada tag penutup. Kalau kita lihat sekarang, di bagian sekolah coding ini akan ada jarak seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau ada baris baru, setiap teks tertentu silahkan menggunakan BR seperti ini. Penggunaannya bisa sebanyak yang teman-teman mau. Jaraknya akan otomatis memanjang mengambil satu baris kalau sudah ada 2 tag BR di sana. Saya akan kembalikan ke 1. Itu pelajaran pertamanya. Yang kedua adalah tag div. Tag div sendiri nggak punya tampilannya, jadi kita nggak bisa ngelihat perbedaannya ketika ada div atau enggak. Dia hanya gunanya untuk membuat divisi-divisi atau membuat bagian-bagian tertentu. Dia biasanya kita pakai untuk menggunakan layout pada HTML. Jadi misalnya saya mau bikin grup di sini, misalnya kode kita udah banyak seperti ini, lalu kita mau bikin dia grup-grup. Saya akan membuat tag div di bagian ini. Begitu juga di penutupnya. /div seperti ini. Jadi bagian ini khusus untuk bagian pentingnya, di mana ada H1 dan juga H2 di sana. Kalau saya refresh sekarang halamannya, teman-teman nggak akan lihat perbedaannya. Karena sekali lagi div ini istilahnya tag kosong atau nggak ada artinya sebenarnya. Kecuali nanti teman-teman udah belajar CSS, di sana kita bisa ngelakuin banyak hal. Kalau biasanya ketika kita udah punya tag di dalam tag seperti ini, jadi tag H1 dan H2 ini berada di dalam tag div, kita akan melakukan indent atau jarak dari baris kirinya seperti ini. Seperti tag sebelumnya, ketika saya punya HTML, karena yang lainnya berada di dalam tag HTML, maka bagian head dan body saya kasih jarak 1 tab. Begitu juga dengan title, karena dia ada berada di dalam tag head, maka saya akan kasih jarak 1 tab lagi.
Nanti teman-teman pelan-pelan akan terbiasa untuk melakukan ini. Lalu misalnya kita akan mengelompokkan bagian ini lagi, bagian teks. Kita akan bikin div baru lagi di sini. Seperti ini. Jadi kita akan kasih jarak bagian yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan bagian yang ini. Jarak, 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 dan penutup. Ini dia cara pembagiannya. Sebelumnya nggak ada aturan khusus untuk penggunaan div ini. Sekali lagi, umumnya div ini digunakan untuk membagi seksi-seksi atau grup-grup pada bagian HTML kita agar dia lebih rapi. Jadi anggap saja ini adalah bagian header kita, lalu ini bagian kontennya, dan ini bagian footernya. Nanti teman-teman akan lihat manfaatnya lebih lagi kalau udah belajar CSS. Kita bisa ngatur style atau ngatur warnanya, ngatur jarak bagian tertentu dengan bantuan div ini, yang nanti kita akan berkenalan dengan atribut ID dan juga atribut class. Tenang aja kalau semuanya masih belum familiar, sama sekali nggak masalah. Tujuan kita belajar tag BR dan juga tag div di bagian ini. Kita lanjut ke pelajaran ketiga, yaitu tag span. Span sendiri mirip dengan div, tapi perbedaannya tag span tidak akan membuat jarak otomatis. Yang saya maksud seperti ini, kalau saya membuat tag span di sini, misalnya bagian membuat website, saya gunakan seperti ini, kita nggak akan lihat perbedaannya di sini. Tapi kalau saya menggunakan div, di bagian membuat website, dia seperti membuat jarak baru. Karena tag div ini dia tergolong block elemen. Tapi span ini dia tergolong inline elemen. Langsung kita bahas, tenang aja, kalau masih asing nggak ada masalah. Jadi block elemen ini adalah elemen pada HTML yang dia otomatis akan mengambil lebarnya selebar viewport atau selebar browser ini. Jadi setiap ada elemen berikutnya atau elemen sebelumnya, dia akan otomatis mengisi bagian bawahnya. Jadi dia udah booking selebar browser ini tempatnya, dia otomatis sudah selebar itu. Jadi kalau teman-teman lihat H1 ini, dia termasuk blok elemen. Karena teman-teman lihat H1, dia sendirian di sini. H2-nya nggak berada di sampingnya. Kita bandingkan dengan tag A ini. Tag A ini dia termasuk inline element. Saya tahu dari mana karena kita lihat di sini websitenya Facebook dan tulisan websitenya Twitter berada di satu baris yang sama. Padahal dia berada di tag yang berbeda. Ini karena dia inline atau secara default HTML akan bikin dia numpuk ke sampingnya. Berbeda dengan tag P yang ada di atasnya, tulisan selamat datang ini. Kita lihat dia punya tempat sendiri dan dia nggak ada di sampingnya seperti ini. Jadi itu dia, itu juga kenapa teman-teman lihat tag IMG ini kalau dia berada di bagian atas, saya akan pindahkan seperti ini. Tag IMG-nya berada di bagian sampingnya, bukan di atas ataupun di bawah karena IMG juga termasuk inline. Jadi itu dia pembahasannya sekilas tentang block dan inline. Jadi div ini termasuk block, dia akan ngasih jarak otomatis. Tapi span, dia inline elemen atau tetap pada satu baris. Makanya teman-teman nggak lihat perubahan kalau saya menggunakan span di sini. Untuk sekarang, kita bisa lihat div dan span-nya ini nggak terlalu berguna. Tapi nanti kalau teksnya atau kontennya udah mulai banyak, teman-teman butuh ngebagi-bagi agar lebih rapi. Mau ngebagi bagian menu misalnya, lalu ada bagian untuk kontennya, bagian untuk sidebar. Di sana div akan sangat berguna. Dan lagi kalau kita udah belajar CSS atau cara menghias websitenya, div dan span akan sangat-sangat berguna. Jadi sabar aja, ditumpuk dulu ilmunya, disimpan dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. HTML punya banyak versi. Versi terbarunya adalah HTML5.
Mungkin sebagian teman-teman udah pernah dengar. Untuk HTML5 sendiri, ada deklarasi yang perlu kita lakuin. Faktanya untuk semua versi HTML punya tag masing-masing untuk ngasih tahu browsernya versi HTML mana yang akan kita gunakan. Karena masing-masing versi HTML punya fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang berbeda. Makanya kita harus ngelakuin yang namanya deklarasi. Jadi ngedeklarasinya sangat simpel. Untuk HTML5 kita hanya menulis tag pembuka dimulai dengan tanda seru, lalu kata-katanya doctype, dan kita kasih jarak spasi dan menulis HTML. Sangat simpel seperti ini. Kalau teman-teman lihat, silahkan dilihat di internet. Untuk versi HTML4 dan ke bawahnya sangat-sangat ribet, sangat panjang. Beruntung teman-teman lahirnya zaman sekarang, jadi lebih banyak kemudahan. Itu dia, sangat simple. Jadi gunanya hanya untuk ngasih tahu versi mana yang kita gunakan, dan doctype HTML ini untuk ngasih tahu kalau kita pakai versi HTML5. Sampai jumpa. Kali ini kita akan belajar tentang komentar pada HTML. Komentar, nulisnya seperti biasa komentar. Komentar ini gunanya untuk developernya atau pembuat kodenya sendiri, yaitu kita sendiri. Kita menggunakan komentar di banyak bahasa program. Begitu juga pada HTML, kita menggunakan komentar untuk ngasih informasi ke diri kita sendiri. Contohnya, misalnya websitenya udah lama banget dan kita takut lupa kode-kode ini gunanya untuk apa aja. Di situ kita ngasih komentar-komentar di bagian kodenya. Kita nggak perlu ngasih komentar di setiap baris, tapi cukup di bagian yang kita anggap penting aja, atau yang ada kemungkinan untuk bikin bingung di masa depan. Salah satu guna lainnya ketika kita melanjutkan kode dari orang lain, misalnya kita bekerja dalam tim, setiap tim punya pemikiran yang beda-beda, di situ kita perlu komentar untuk ngasih tahu bagian-bagian tertentu. Langsung aja cara penulisan komentar di HTML cukup unik, yaitu tanda kurung, lalu tanda seru, dan 4 baris, dan ditutup dengan garis penutup seperti ini. Komentarnya sendiri atau tulisannya kita tulis di antara 2 baris masing-masing. Jadi 2 baris untuk awal, 2 baris untuk akhir. Contohnya, saya akan menuliskan komentarnya di bagian ini adalah bagian awal, isinya tag heading. Untuk bagian kedua, saya akan copy paste konten dari websitenya, dan bagian akhir ini isinya adalah tentang formatting dan iframe. Jadi mewakili bagian-bagian masing-masing. Teman-teman juga kalau mau lebih spesifik, misalnya mau taruh di bagian ini, tapi sekali lagi sangat jarang digunakan. Nanti kita nggak akan lihat perbedaan sama sekali pada browsernya, karena komentar ini bukan untuk user, bukan untuk yang buka websitenya, tapi untuk kita sendiri, untuk kita baca. Yang umum digunakan juga orang menggunakan komentar di bagian awalnya untuk ngasih tahu siapa pembuatnya, tanggal berapa dibuatnya, siapa yang udah edit, dan seterusnya. Jadi itu dia sekilas tentang komentar. Agar lebih menarik, kita akan mulai belajar membuat lebih dari 1 halaman dan menghubungkannya. Untuk itu, teman-teman bisa ke bagian foldernya lalu membuat filenya di sini, atau saya akan menggunakan text editor saya di sini untuk membuat file baru. Jadi bebas, intinya kita mau buat file baru. Misalnya di sini saya akan membuat file kontak.html, karena ini file HTML juga, maka bagian formatnya harus .html. Sebagian besar kontennya akan saya copy paste, tapi kita akan hapus bagian-bagian yang tidak digunakan, hanya untuk melihat kalau ini halaman yang berbeda. Saya akan menuliskan di bagian judul, nanti kita lihat di bagian title-nya, kontak sekolah coding, begitu juga pada bagian H1 seperti ini.
Jadi kalau kita sekarang buka kontak.html, kita bisa lihat halaman yang baru kita buat tadi. Sekarang tugasnya gimana kita bisa menghubungkannya halaman ini dengan halaman sebelumnya. Kita akan buat menu di sini. Kita udah belajar cara membuat komentar. Menu website. Kita bungkus dalam div agar lebih rapi. Pada menu websitenya saya akan tuliskan tag A-nya di sini karena setiap kita mau menggunakan link yaitu tag A. Atributnya href. Kita bisa menulis home untuk halaman awal. Lalu kita copy paste halaman kontak untuk halaman yang ini. Namanya sesuai dengan nama yang kita simpan tadi, kontak HTML yang awal index.html. Jadi perhatikan nama file masing-masing. Kalau kita pindah ke browser sekarang, kita udah punya dua menu. Saya klik bagian home, kita pindah ke bagian awal, dan tentu aja kita butuh menu yang sama, copy, lalu paste di bagian sini, dan kita bisa bolak-balik halaman kontak, halaman home, halaman kontak, halaman home. Sangat simple. Kita naikin lagi levelnya. Sekarang gimana kalau misalnya kita punya folder baru di sini? Saya akan kasih folder baru. Saya tulis namanya subfolder misalnya. Lalu bagian kontak HTML ini saya pindahkan ke subfolder tadi. Kalau kita lihat di browser sekarang, ketika mencoba ke halaman kontak, kita akan mendapatkan halaman error karena halaman kontak ini sudah nggak berada di satu folder yang sama. Sama seperti belajar pada gambar, kita butuh menuliskan nama foldernya seperti ini. Jadi saya balik lagi, kita refresh. Sekarang kalau saya ketik kontak, kita masih bisa melihat halaman yang sama. Tapi perhatikan kalau saya klik home sekarang, kita berada di halaman error. Kenapa? Karena saat di halaman kontak, ketika kita mencoba mencari home, dia akan mencari indeks HTML yang ada pada subfolder ini. Sementara indeks HTML-nya nggak ada di dalam folder ini, tapi satu folder mundur ke belakang. Untuk mengakses folder di belakangnya atau sebelumnya, kita butuh 2 titik, lalu garis miring seperti ini. Kita buktikan apakah berhasil dengan kembali ke halaman kontak, lalu ke halaman home, berhasil. Kembali ke kontak, kembali ke home. Jadi saya rangkum sedikit, untuk mengakses file yang berada di dalam folder tertentu, kita menggunakan subfoldernya, lalu garis miring nama file. Kalau foldernya berada di bagian sebelumnya, maka kita menggunakan 2 titik, lalu garis miring. Kalau dia ada di 2 folder sebelumnya, tinggal ditambahkan 2 titik lagi, lalu garis miring seperti ini. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuat tabel pada HTML. Langsung aja saya akan membuatnya di halaman kontak karena masih sepi di sana. Langsung untuk membuat tabel, kita butuh tag table tentunya. Lalu semua datanya akan berada di antara tag table ini. Setiap baris kita mulai dengan tag tr, singkatan dari table row, yang artinya baris, dan jangan lupa ditutup tiap barisnya. Sesuai kebutuhan, misalnya teman-teman mau punya 2 kolom, untuk kolomnya kita menggunakan td, yaitu table data, dan setiap table datanya harus kita tutup langsung. Misalnya data pertama, yaitu pojok kiri paling atas, akan kita isi dengan nama murid. Lalu td-nya akan kita tulis kota asal untuk yang kedua. Jadi anggap ini adalah list dari muridnya. Dan untuk baris berikutnya, jadi kalau kita save dulu, kita lihat dulu sebelum terlalu jauh, kita udah punya table di sini. Teman-teman lihat nggak ada barisnya karena kita belum menambahkan satu atribut yang penting di bagian tabelnya, yaitu border. Jadi kalau teman-teman mau ada barisnya otomatis, tinggal ditambahkan border, lalu sama dengan nilainya, berapa ketebalannya.
Untuk defaultnya saya kasih 1 di sini. Jadi kita otomatis punya kotak-kotaknya. Lanjut lagi, kita akan mengisi isi datanya. Berarti kita butuh baris berikutnya, di mana list berikutnya berisi namanya atau kontennya. Yang pertama Hilman, kota asalnya Makassar. Dan begitu juga dengan baris berikutnya harus menggunakan TR karena dia adalah baris row. Andy, dia dari Pangkep misalnya. Teman-teman lihat di sini, nama murid, kota asal. Jadi silahkan ditambahkan berapapun yang teman-teman mau. Kita akan lanjut di bagian berikutnya, yaitu untuk membedakan bagian pertama, biasanya orang menggunakan table head. Jadi bukan data, tapi kita akan menggunakan table head, yaitu dengan mengganti huruf D-nya menjadi H. Karena dia adalah judul, jadi kita secara semantik bisa membedakan mana kontennya, mana judulnya. Teman-teman lihat dia akan otomatis berhuruf tebal kalau dia ada pada TH ini. Kalau teman-teman mau nambahin informasi lain, misalnya keterangan table ini apa, bisa menggunakan tag P biasa di sini, atau kita menggunakan tag caption. Tag caption harus langsung digunakan setelah table. Tulisannya tinggal di antaranya. Seperti ini, kita lihat ini adalah caption dari table kita tadi. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Pada HTML, selain membuat table untuk menampilkan beberapa data, kita juga bisa membuat list. Saya akan tulis komentar, list pada HTML. List sendiri ada 3 di HTML. Yang pertama adalah unordered list atau list yang tidak berurutan. Penggunaannya dengan menggunakan tag UL seperti ini, pakai tanda penutup. Dan listnya berada di antaranya, selalu dimulai dengan tag LI dan ditutup. Misalnya ini adalah list dari nama-namanya juga. Saya akan tulis Hilman, lalu yang berikutnya adalah Andy. Kita lihat hasilnya. Hasil unordered list seperti ini. Jadi listnya nggak berurutan. Dia secara default atau standarnya menggunakan titik seperti ini. Sekali lagi, semua tampilan HTML bisa kita ubah pada CSS. Jadi sabar, karena di HTML kita hanya belajar membuat strukturnya aja, belum menghias. Lanjut lagi. Ada list yang lain, masih dengan data yang sama. List yang kedua namanya ordered list atau list yang berurutan. Bedanya, secara otomatis ordered list ini akan diberikan nomor oleh HTML. Ada banyak pilihan nomor, bisa menggunakan Romawi misalnya, bisa menggunakan alfabet, dan lain-lain. Itu dua list pertama. Kita masuk yang terakhir, yaitu data list, di mana kita mulai dengan DD seperti ini. Bedanya sendiri, DL maksud saya. Bedanya sendiri, data list ini cukup jarang digunakan dan dia digunakannya ketika listnya ini punya deskripsi masing-masing. Untuk teks biasanya kita menggunakan DT, singkatan dari data term. Misalnya Hilman ini kita mau kasih keterangan, keterangannya kita tulis di bagian DD-nya. Langsung setelah DT, kita menulis DD atau data description. User pertama sekolah coding. Dan kita buat berikutnya untuk Andy. Bisa ditebak user kedua sekolah coding. Jadi tergantung apa yang mau dijelaskan. Ini dia tampilannya. Listnya seperti ini. Lalu dia akan memberi jarak untuk deskripsinya. Saya rangkum lagi, ada beberapa cara untuk membuat list pada HTML. Yang pertama UL atau unordered list. Unordered list artinya listnya tidak berurutan. Yang kedua adalah OL, ordered list, listnya berurutan. Yang ketiga adalah data list untuk kalau ada deskripsinya. Untuk ordered list dan unordered list, kita selalu menggunakan tag LI untuk menampilkan daftar dari listnya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.
Di sini saya udah buka website w3schools.com. Ini sumber yang sangat-sangat saya rekomendasikan kalau teman-teman mau belajar mandiri atau mau ngeliat list-list tag, daftar tag, atau konten-konten lain, sangat-sangat lengkap. Ada 3 hal yang mau kita pelajari di sini, yaitu karakter set, symbols, dan juga entities. Yang pertama, char set ini. Char set ini adalah standar karakter atau huruf-huruf, simbol-simbol, atau angka yang mau kita gunakan pada halaman HTML kita. Kita harus ngasih tahu browsernya. Sangat simple, pada HTML5 kita tinggal menggunakan meta char set sama dengan UTF-8 seperti ini. Peletakannya sendiri ada pada tag head. Kita udah belajar kalau tag head ini gunanya berisi informasi-informasi yang tidak terlihat. Silahkan di paste di halaman mana aja yang mau kita pakai. Saya kembali fokus di halaman kontak.html ini. Itu yang pertama, char set. Kita akan lompat ke entities. Entities ini ada simbol-simbol yang nggak ada di keyboard kita dan juga simbol-simbol yang udah ke booking atau dipakai oleh HTML. Kita tahu kalau kita mau buat tag misalnya, ketika membuat garis miring, dia nganggap itu tag, makanya kita perlu menggunakan entities ini. Entities sendiri selalu dimulai dengan tanda dan diakhiri dengan titik koma. Yang berbeda adalah kontennya sesuai dengan apa yang mau kita tampilkan. Misalnya, saya mau nampilin spasi di sini, karena pada HTML, sebanyak apapun spasi yang kita gunakan, kalau kita lihat di halaman browsernya, tidak ada perbedaan. Jadi spasi sama sekali nggak ngaruh pada text editor. Untuk itu kita punya entities di mana dan nbsp titik koma mewakili non-breaking space atau spasi kosong seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau ada jarak, tinggal menggunakan nbsp ini sesuai berapa jarak yang mau kita gunakan. Kalau kita lihat sekarang kita punya jaraknya seperti ini. Jadi silahkan dipakai sesuai kebutuhannya. Saya akan pakai spasinya setelah H2 ini agar ada jarak di sini. Dan kita akan lihat contoh lain kalau teman-teman mau pakai simbol copyright misalnya, tinggal menggunakan dan copy titik koma. Bagian entity number juga boleh digunakan, ini alternatif. Teman-teman bisa pakai entity name atau entity number. Kita pakainya di bagian akhirnya. Saya akan buat tag P di sini. Dan untuk hak cipta atau copyright, sekolah coding. Otomatis kita akan punya tanda copyright seperti ini di website kita. Itu tadi tentang entities. Teman-teman bisa lihat listnya sekali lagi di W3Schools atau sumber-sumber lain. Tidak ada masalah. Kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu simbol entities. Mirip dengan entities sebelumnya, simbol-simbol yang nggak ada di keyboard kita bisa kita ambil juga dari entities ini. Silahkan dilihat daftarnya di sini. Teman-teman bisa nyari di Google juga, tinggal ketik HTML symbols, akan sangat banyak yang bisa kita pakai. Itu dia, semoga jelas tentang char set, entities, dan juga simbol pada HTML. Sampai jumpa. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat form pada HTML. Anggap di halaman kontak HTML ini kita membolehkan user untuk mengirim pesan. Tentu fungsinya belum bisa kita buat di sini, tapi hanya tampilannya saja. Langsung aja kita tulis komentar agar lebih rapi. Membuat form. Untuk membuat form sendiri, tagnya cukup jelas, yaitu tag form, butuh tag pembuka dan juga penutup. Ada 2 field yang akan kita buat sekarang. Yang pertama adalah field text, biasanya digunakan untuk inputnya yang kecil-kecil seperti memasukkan nama misalnya. Input type text sendiri nggak butuh yang namanya tag penutup, jadi cukup seperti ini. Kalau kita pindah ke browser, kita udah bisa lihat sudah ada box kecil di sini. Ini adalah input type text kita. Lanjut lagi, kita akan melihat bagaimana kalau
user butuh memasukkan sesuatu yang lebih banyak, memasukkan pesan atau menulis biodata misalnya, untuk itu kita butuh yang namanya text area. Text area butuh tag penutup seperti ini. Kita lihat ini input type text biasa dan ini adalah input text area. Dia ukurannya lebih besar dan bisa diisi beberapa baris. Kita kasih jarak agar tidak bertabrakan. Kita udah belajar untuk memberi jarak adalah tag break atau BR. Saya akan beri 2 jarak di sini agar ada space kosong di antaranya. Teks areanya masih terlalu kecil menurut saya. Ada 2 atribut sama seperti height dan width pada gambar, tapi kali ini adalah colors dan juga rows. Silahkan isi sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya mau ada 7 kolom, maka tinggal pilih 7. Lalu rows-nya atau barisnya kita bisa isi, terbalik, rows yang ke bawahnya kita isi 7. Calls-nya kira-kira ada berapa karakter, saya isi 100, hasilnya melebar seperti ini. Kalau teman-teman mau menyediakan teks sebelumnya, jadi sudah ada teks petunjuk. Nama atributnya adalah placeholder. Misalnya ini untuk nama user, kita bisa menulis seperti ini. Teman-teman akan lihat sudah ada teks nama user sebelumnya. Jadi usernya tahu apa yang akan diisi. Kalau mau teks langsung yang bisa diedit, maka untuk teks area bisa ditulis di antara tagnya ini. Misalnya saya tulis pesan saya adalah ... Kita bisa lihat sudah ada teks sebelumnya. Perbedaannya kalau placeholder, dia hanya seperti background aja. Kalau kita klik, maka kita harus nulis dari awal. Tapi kalau ini nilainya, maka kita bisa klik di mana aja dan lanjut menuliskan. Untuk menulis nilai pada input type text, kita menuliskannya dengan atribut value. Otomatis kalau value-nya sudah ada, maka placeholder tidak akan terlihat lagi. Kita buktikan nama Anda. Maka yang akan terlihat sekarang adalah nama Anda dan user harus klik di sini. Saya akan kembalikan seperti ini. Saya rasa cukup itu dulu. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Font kita belum begitu rapi. Untuk itu mari kita rapikan. Dan kita akan juga mengenal tag label. Langsung aja kita kasih jarak antara input type text dan text areanya. Lalu kita akan menggunakan yang namanya label. Label ini adalah teks di luar boxnya yang kita gunakan untuk memasangkan agar lebih rapi. Kita akan menulis nama di sini. Dan kalau kita lihat sekarang, kita punya teks di sebelahnya. Begitu juga kalau kita menuliskan label untuk teks area, saya akan tulis pesan. Jadi sekarang masing-masing lebih jelas. Untuk tambahan, label punya atribut for yang gunanya ketika user klik di bagian teksnya ini, maka dia akan sama efeknya seperti kita klik di sini, di mana user bisa mulai menulis. Untuk itu kita harus memasangkan atribut for ini dengan satu atribut baru, yaitu ID. Atribut ID sendiri sangat umum digunakan, tidak terbatas hanya pada input type text saja. Tapi gunanya kali ini, ID-nya bukan untuk menghias, tapi memasangkannya dengan labelnya. Label for-nya saya kasih namanya adalah nama. Begitu juga dengan ID-nya harus sama dengan for-nya. Jadi kalau saya memberikan nama underscore user, maka di bagian ID-nya juga harus nama underscore user. Saya refresh. Sekarang teman-teman lihat kalau saya klik di bagian nama, maka box-nya ini akan terpilih dan kita bisa mulai menulis. Itu dia kegunaan dari label tadi. Kita akan gunakan yang sama dengan bagian pesan. Saya akan beri nama pesan user dan atributnya ingat ID pesan underscore user, dan kita bisa melakukan hal yang sama di sini. Itu dia
Jadi secara default input type text dia akan stylenya inline atau satu baris. Untuk memberi jarak kita pisahkan dengan BR, tag break ini. Dan untuk mengatur agar lebih rapi, ada teks yang user bisa lihat, kita bisa menggunakan label. Dan untuk memasangkan label dengan inputnya, kita menggunakan atribut for pada label dan atribut ID pada inputnya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan berkenalan dengan dua input baru. Yang pertama adalah checkbox dan yang kedua adalah radio. Dua-duanya kita gunakan untuk memilih sesuatu. Perbedaannya sendiri, checkbox kita boleh cek lebih dari satu. Misalnya data hobi user, misalnya hobi usernya lebih dari satu, maka di situ kita menggunakan checkbox. Perbedaannya pada radio button, radio hanya boleh satu. Misalnya memilih gender, user nggak boleh setengah-setengah, dia harus jelas apakah dia laki-laki atau usernya perempuan. Langsung aja kita kasih jarak di sini dengan break, lalu memulai menulis input type checkbox yang pertama. Checkbox. Dan untuk teksnya sendiri, meskipun dia tidak punya tag penutup, teksnya akan kita tulis di luar dari tagnya sendiri. Untuk checkbox, karena tadi idenya adalah hobi dari user, maka kita akan memberi nama-nama pekerjaan, misalnya menggambar. Lalu kita berikan lagi yang kedua, yaitu menulis misalnya. Agar ada jarak, kita akan kembali menggunakan tag break di sini. Kita lihat, ini dia checkbox kita. Ini teksnya dan ceknya bisa kita klik di sini. Teman-teman lihat, kita boleh cek lebih dari satu. Saya akan tambahkan satu lagi biar lebih meriah. Usernya boleh menyanyi di sini. Tag break lagi. Dan kita berkenalan dengan dua input baru, yaitu name dan juga value. Pada kasus ini, value tidak seperti input type text, di mana value-nya ini untuk mengisi teksnya, tapi value ini gunanya ketika nanti kita udah belajar cara menyimpan data dan mengolah data, maka dua hal ini menjadi penting. Karena name akan kita ambil seperti ID-nya, jadi kita ngambil namanya checkbox ini apa, dan kita bisa melihat value-nya di sini apa. Untuk name sendiri, kalau kita punya checkbox-nya satu grup, karena ini semuanya pilihan dari hobi-hobi user, maka name harus sama. Misalnya saya kasih nama hobi user di sini, maka ketiganya harus mempunyai name hobi user. Kecuali kita punya pilihan baru untuk misalnya alat apa yang user gunakan, apakah Android atau iPhone misalnya atau iOS, maka kita menggunakan name yang baru di sana. Jadi name kita gunakan selalu sama untuk pilihan yang sama. Untuk value-nya, kita isinya harus berbeda karena kita harus membedakan ketika user memilih menggambar atau user memilih menulis. Value-nya terserah teman-teman, bisa mengisi dengan angka atau teks. Misalnya kita isi dengan angka, value-nya 0, yang ini value-nya 1, dan yang berikutnya value-nya 2. Jadi kita bisa tahu nanti ketika kita udah mengolah datanya, kita bisa ngecek kalau user memilih value angka 2, maka atau ketika checkbox yang dipilih adalah checkbox angka 2, maka berarti user memilih menyanyi. Karena pada saat mengolah data kita tidak melihat teksnya tapi melihat value-nya. Untuk visual tidak akan ada yang berubah karena memang value dan name ini sekali lagi ketika teman-teman udah belajar mengolah data nantinya. Kita lanjut lagi ke pelajaran berikutnya, yaitu input type radio. Seperti yang udah disindir, perbedaannya sendiri, input type radio ini kita hanya boleh milih satu. Silahkan diberikan teksnya. Kita akan ini untuk gender user, dia laki-laki atau perempuan. Kita lihat radio dia penampilannya adalah bulat seperti ini. Pada kasus ini kita bisa klik dua-duanya. Kenapa? Karena kita belum memberi name-nya di sini. Kita harus kasih name yang sama. Ini adalah gender. Begitu juga dengan perempuan juga adalah
radio gender. Ketika kita udah ngasih name yang sama, kita nggak boleh milih dua-duanya. Ketika saya klik laki-laki, maka perempuan akan hilang, begitu juga sebaliknya. Karena ini syaratnya udah teratur, kita hanya boleh milih satu, user nggak boleh milih dua-duanya. Untuk itu kita harus menggunakan name yang sama. Sama seperti pada checkbox, untuk mengolah datanya nanti teman-teman butuh menuliskan value. Value-nya sekarang boleh 0 dan 1 lagi, karena sekarang sudah berbeda name-nya dengan yang ini. Kita nggak boleh ngasih sama-sama 0 di sini karena dia name-nya masih sama atau masih dengan data yang sama. Ada satu atribut lagi sebelum kita selesai, yaitu atribut check, di mana atribut ini digunakan untuk ngasih tahu default-nya. Jadi kita mau menulis otomatis dicek, begitu juga dengan laki-laki otomatis dicek. Kita lihat sekarang tanpa klik, kita udah bisa melihat ada menulis dan laki-laki yang sudah terpilih, itu dari atribut check-nya. Kita berikan label, nggak perlu for-nya di sini, hanya untuk teksnya aja, yaitu hobi. Dan juga yang berikutnya adalah gender. Atau kita bikin bahasa Indonesia, jenis kelamin. Ini dia. Tentu teman-teman bisa lihat kita butuh tag break di sini agar ada jarak ke bawahnya seperti ini. Yap, jauh lebih rapi dari sebelumnya. Kalau teman-teman mau bikin satu baris, tentunya tinggal menghilangkan tag break-nya seperti ini. Dan masing-masing opsinya sudah menjadi satu baris. Silahkan dipilih teman-teman prefer yang mana. Yang jelas kita udah belajar dua input baru, yaitu input checkbox, input radio, beserta atribut-atribut lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selain checkbox dan radio, ada satu input lagi yang biasa kita gunakan untuk menawarkan pilihan. Nama inputnya adalah select option. Select option sendiri, dia bentuknya seperti drop down, di mana kita klik di sana dan baru akan muncul pilihan-pilihannya. Jadi nggak langsung dipilih. Biasanya kita gunakan kalau opsinya udah banyak banget, jadi nggak mau ditampilkan langsung seperti checkbox dan radio. Langsung aja kita kasih jarak seperti biasa, lalu menggunakan label untuk menampilkan teksnya. For-nya akan saya hilangkan. Idenya sekarang kita punya pilihan pelajaran yang ingin user tanyakan. Jadi form kita ini adalah form dari user, nanti yang akan diisi oleh user. Select, ditutup dengan tag select juga. Lalu untuk pilihannya kita menggunakan tag option. Tag option langsung kita pilih di sini. Untuk pelajarannya misalnya ada HTML, lalu ada CSS, ada lagi JavaScript misalnya. Kita tambahkan database satu lagi. Kita udah punya drop down-nya, user bisa milih seperti ini. Bagus sekali. Ada satu atribut yang ketinggalan, yaitu value-nya. Sama seperti sebelumnya, kita bisa mengisi dengan angka. Atau kalau user mau dengan teks juga sama sekali nggak ada masalah. Jadi kalau mau diisi HTML, lalu di sini CSS, JavaScript, dan juga database. Sekali lagi, value ini harus unik untuk satu grup seperti ini. Kalau dia berbeda grup, nggak apa-apa kalau ada yang mirip. Atau ada yang sama, seperti kasusnya 00, 11, nggak masalah karena dia beda pilihan. Sekali lagi, value ini tidak akan berdampak visual, dia gunanya ketika kita udah mengolah datanya nanti. Lanjut lagi, ada satu opsi lagi, yaitu tag of group. Penulisannya seperti ini. Kita gunakan untuk membagi grup ketika opsinya sudah lebih banyak lagi. Misalnya kita mau mengelompokkan bagian ini untuk front end misalnya. Kita menulis teksnya di atribut label pada of group-nya.
Kita akan tulis di sini, labelnya adalah front end. Oops. Begitu juga dengan yang kedua. Kita akan tulis back end sekarang. Kita akan ganti jadi PHP karena yang back end adalah PHP. Seperti ini. Kita lihat sekarang, ketika saya klik, maka dia sudah tergrup dengan label di atasnya masing-masing. Tidak ada batasan, teman-teman boleh lebih dari 2, boleh 3, dan seterusnya. Begitu juga penggunaannya, nggak harus pelajaran tentunya, teman-teman. Misalnya mau nama-nama hewan, lalu dikelompokkan hewan amfibi, hewan apalagi, dan contoh-contoh lainnya. Itu dia select option dan juga op group. Formnya udah lumayan lengkap, tapi kita masih kehilangan satu tombol penting, yaitu tombol untuk memvalidasi datanya atau mensubmit datanya. Untuk itu di bagian bawah sebelum tag form ini kita butuh satu input type baru, yaitu input type submit. Kalau kita hanya menulis seperti ini, kita akan mendapatkan tombol submit default seperti ini yang bisa kita klik. Dan teman-teman lihat tadi halamannya ter-refresh. Kita bisa menambahkan beberapa atribut. Kalau teman-teman mau ganti teksnya, misalnya kirim data, tinggal dimasukkan di atribut value seperti ini. Kita kasih jarak, tag break. Dan sepertinya masih belum rapi. Kita bisa mengelompokkan satu form tertentu dengan yang namanya field set. Seperti ini. Field set sendiri, dia nanti efeknya akan ngasih kotak di antara formnya. Field setnya di dalam satu form boleh beberapa. Misalnya teman-teman mau ngelompokin bagian nama dan pesan, lalu hobi dan pelajaran misalnya. Atau kita bisa seluruhnya seperti ini. Saya akan tutup field setnya seperti ini. Jadi diakhiri sebelum form dan dimulai setelah form. Kita akan dapat kotak seperti ini. Itu field set tadi untuk merapikan. Meskipun nanti aslinya di CSS teman-teman bisa lebih fleksibel lagi tanpa field set. Lanjut lagi. Kita bisa bikin field setnya untuk beberapa kelompok. Jadi nggak harus satu full. Misalnya kita mau kelompokin sampai sini aja. Ini juga boleh. Kita tambahkan lagi field setnya setelah hobi. Sampai sini. Seperti ini. Jadi ada 2 grup sekarang. Kita bisa kelompokkan agar lebih rapi. Kita menambahkan teks. Teman-teman boleh menggunakan tag P biasa. Atau menggunakan tag legend juga boleh. Tag legend kita pasangkan dengan field set untuk mengatur teksnya. Tag legendnya kita beri nama di sini yaitu nama dan pesan. Lalu legend yang kedua kita beri nama pilihan data. Jadi sekedar informasi untuk usernya agar lebih rapi lagi visualnya, ini apa aja dan ini apa aja. Cukup itu aja. Sedikit informasi. Kalau teman-teman tertarik gimana sih cara ngirim datanya nanti atau cara nyimpen datanya di database, kita belum akan belajar itu di HTML. Semua ini dari tadi kita belajar tag value, tag name, sekedar untuk informasi awal aja. Untuk mengirim datanya sendiri nanti kita harus menggunakan bahasa PHP atau bahasa backend lainnya. Tapi tenang aja, kita harus belajarnya pelan-pelan. Yang kita pelajari sekarang adalah visual atau tampilannya aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Udah banyak banget yang kita pelajarin di HTML ini. Saya yakin teman-teman udah lumayan panas. Mungkin ada malah yang semangat pengen lanjut belajar lagi. Tapi kita cukupkan sampai sini dulu pelajaran HTML-nya. Tenang aja, tentu belum selesai. Kita mau bikin websitenya lebih cantik dan fungsinya lebih banyak.
Untuk itu saya akan tuliskan beberapa informasi apa yang teman-teman bisa kerjain. Yang pertama, kalau teman-teman mau belajar lanjut HTML-nya, kita belum belajar informasi-informasi yang ada di HTML5. Karena HTML ada beberapa versi dan setiap versinya punya fitur-fitur baru. HTML5 sendiri punya banyak banget fitur, jadi kalau teman-teman mau lanjut, silahkan mencari kelas HTML5. Di kelas HTML5 kita akan melihat lebih banyak lagi tentang HTML. Tapi tenang aja, yang teman-teman pelajarin di sini tidak akan berubah dan tetap bisa dipakai, dan faktanya memang orang masih terus menggunakannya. Jadi sama sekali nggak rugi udah belajar sampai sini. Dan udah cukup banyak alias banyak banget yang kita pelajarin sebenarnya, teman-teman bisa praktekkan langsung. Itu tadi informasi awal tentang HTML. Yang kedua, tentu kita lihat di sini semuanya masih hitam putih, semuanya masih standar tampilannya. Kalau teman-teman mau belajar menghias website, kita harus belajar yang namanya CSS. Jadi setelah ini, teman-teman boleh milih mau lanjut belajar HTML5 dulu atau mau langsung belajar menghiasnya biar lebih menarik. Kita belajar yang namanya CSS. Kalau teman-teman udah ngerasa nyaman dengan HTML dan nanti juga udah belajar CSS, untuk menggunakan fungsi-fungsinya sendiri teman-teman bisa belajar bahasa backend, di mana yang salah satu yang sangat populer yaitu bahasa PHP. Jadi fungsi-fungsi seperti mengirim email, menyimpan data-data tadi dari form, kita menggunakan bahasa backend atau PHP ini. Dan satu petunjuk lagi, satu informasi lagi, kalau teman-teman mau bikin websitenya live atau bisa dilihat oleh semua orang, teman-teman perlu belajar yang namanya hosting. Itu dia, masih banyak banget yang perlu kita pelajari, tapi teman-teman udah bagus banget, udah bisa sampai sini. Terus semangat, masih banyak yang harus kita pelajari. Sampai jumpa di video-video lainnya.